Tiongkok telah berhenti berpura-pura netral dan bisa dibilang secara resmi telah bergabung dalam perang Rusia melawan Ukraina. Pada saat yang sama, Beijing secara demonstratif meluncurkan rudal balistik ke arah Australia untuk menunjukkan potensi nuklirnya yang semakin berkembang. Investigasi bersama dari 3 media, Der Spiegel, The Insider, dan Le Monde, menunjukkan bahwa kerjasama Tiongkok dengan Rusia jauh dari sekedar memasok produk penggunaan ganda ke Rusia. Kerjasama militer yang erat antara kedua negara yang secara langsung terkait dengan perang melawan Ukraina telah berlangsung setidaknya selama 3 tahun. Dan ini bukan hanya tentang latihan tertutup, di mana tentara Rusia dilatih untuk perang melawan Ukraina. Tidak, itu hal kecil. Militer Tiongkok dan Rusia melakukan kerjasama rahasia di bidang persenjataan luar angkasa dan penghancuran satelit. Sistem pertahanan udara dan pertahanan rudal terintegrasi, amunisi jelajah otonom yang beroperasi dalam kawanan, kendaraan lapis baja generasi baru, dan isu di bidang penerbangan militer. Dan yang paling penting, Tiongkok membantu Rusia mengembangkan teknologi untuk mengganggu komunikasi Starlink. Tujuannya adalah untuk membutakan angkatan bersenjata Ukraina. Dan pada saat yang sama, Tiongkok melakukan uji coba yang sangat langka terhadap rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam nuklir di bagian barat Samudra Pasifik. Peluncuran seperti itu adalah yang pertama dalam puluhan tahun dan sudah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat, Jepang, Australia, Taiwan, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Dan pada saat yang sama, Tiongkok secara munafik menyatakan bahwa mereka telah memerintahkan Vladimir Putin secara ultimatif untuk tidak menggunakan senjata nuklir dalam perang melawan Ukraina. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas bersama-sama tentang kerjasama antara Tiongkok dan Rusia, serta bagaimana Tiongkok sebenarnya membantu Rusia di medan perang untuk melawan Ukraina. Kita akan mengacu pada dokumen resmi yang telah didapatkan oleh 3 media sekaligus, yaitu Der Spiegel, The Insider, dan Le Monde. Namun sebelum kita mulai, saya mohon kepada Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, dan tulis komentar panjang apapun di bawah video ini, agar episode ini bisa ditonton oleh sebanyak mungkin penonton. Karena memang seperti itulah algoritma YouTube bekerja. Dan jangan lupa untuk berlangganan, karena kita sudah hampir mencapai 300.000. Ayo kita capai angka tersebut. Jadi, mari kita mulai dengan kerjasama antara Tiongkok dan Rusia. Tiongkok telah berulang kali menyatakan bahwa dalam konfrontasi antara Rusia dan Ukraina, mereka mengambil posisi netral dan menyerukan diakhirinya perang. Namun, investigasi bersama dari 3 media, yaitu Der Spiegel, The Insider, dan Le Monde, menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya terbatas pada memasok produk dengan penggunaan ganda ke Rusia. Tidak, kerjasama militer yang erat antara kedua negara yang secara langsung terkait dengan perang melawan Ukraina telah berlangsung setidaknya selama 3 tahun. 3 media tersebut mendapatkan dokumen-dokumen dari Forum Tiongkok-Rusia tentang kerjasama teknis militer, di mana pertemuan-pertemuan yang tidak pernah dipublikasikan telah dilakukan. Materi-materi ini mencakup 5 bidang: persenjataan luar angkasa dan penghancuran satelit, sistem pertahanan udara dan rudal terintegrasi, amunisi berkeliaran otonom dalam mode kawanan, kendaraan lapis baja generasi baru, dan penerbangan militer. Seperti yang terungkap dari dokumen yang telah dideklasifikasi, Tiongkok bahkan sebelum tahun 2023 telah mengusulkan untuk secara aktif melawan jaringan Starlink milik Elon Musk, termasuk hingga penghancuran langsung satelit di orbit. Ketika Elon Musk atas permintaan Ukraina memutuskan terminal Starlink yang digunakan oleh militer Rusia pada awal tahun ini, mereka kemudian mulai menggunakan solusi dari Tiongkok. Hal ini antara lain ditulis oleh Der Spiegel. Sejak Februari 2026, di sepanjang garis depan mulai bermunculan menara radio yang memungkinkan akses internet dan peluncuran kawanan drone pintar untuk menyerang Ukraina, yang mampu mengubah target langsung saat terbang. Dan seperti yang Anda pahami, ini bukanlah pengembangan dari Rusia. Tidak, ini murni bantuan dari Beijing. Baru-baru ini, perwira tinggi Tiongkok dapat melihat hal ini dengan mata kepala sendiri saat berkunjung ke garis depan Ukraina. Dan seperti yang mereka nyatakan, mereka berada di sana sebagai pengamat, tetapi sebenarnya mereka justru mempelajari penerapan teknologi ini dalam kondisi pertempuran. Dalam dokumen yang diperoleh oleh 3 media, disebutkan bahwa para peneliti dari perusahaan ilmu dan teknologi dirgantara Tiongkok
telah memberikan laporan kepada pihak Rusia bahwa Starlink diduga telah menciptakan semacam blokade luar angkasa dengan secara ketat menguasai wilayah orbit rendah dan rentang kunci spektrum elektromagnetik. Dengan demikian, hal ini menutup kemungkinan adanya persaingan. Karena itu, mereka menyebutnya sebagai agresi dan menjelaskan mengapa perlu melawan sistem dan teknologi milik Elon Musk ini. Orang Tiongkok menyarankan kepada orang Rusia untuk terlebih dahulu menekan Starlink secara hukum di berbagai organisasi internasional, menyatakan bahwa ini adalah monopoli, bahwa ini adalah tindakan agresi, bahwa ini adalah upaya untuk menekan seluruh dunia dengan teknologinya, dan seterusnya dan seterusnya. Singkatnya, menekan Starlink secara hukum semaksimal mungkin. Setelah itu, Tiongkok dan Rusia berencana untuk mengambil alih spektrum frekuensi dan orbit yang akan tersedia, agar Elon Musk tidak bisa memperluas sistem Starlink-nya, yaitu mengambil spektrum yang diperlukan untuk ekspansi Starlink. Dan setelah itu berlanjut ke penghancuran fisik. Pertama, ini adalah serangan siber terhadap Starlink melalui terminal pengguna sipil, dan ini tertulis dalam dokumen ini. Secara langsung diusulkan untuk menggunakan akses palsu, infeksi virus, dan manipulasi kerentanan. Selain itu, para peneliti Tiongkok juga mengusulkan untuk mulai menghancurkan satelit Starlink di orbit. Namun pada tahap ini, yang dibicarakan adalah tentang interseptor murah dari Tiongkok yang menghancurkan terminal mahal milik Amerika. Pada tahun 2025, delegasi Tiongkok tiba di Moskow. Delegasi tersebut dipimpin oleh Kolonel Tung Xiaofeng dari Dewan Militer Pusat yang bertanggung jawab atas pengadaan dan memiliki akses langsung ke badan militer tertinggi Tiongkok. Pada bulan Mei tahun itu, delegasi Tiongkok mengunjungi Institut Penelitian Rancang Bangun Instrumen Tikhomirov di Zhukovsky. Institut ini yang bergerak di bidang perancangan radar, antara lain bertanggung jawab atas pengembangan radar Belka untuk pesawat tempur Su-57 dan komponen utama dari sistem pertahanan udara terbaru Rusia. Dari pihak Rusia, delegat yang paling menonjol adalah Pavel Sozinov. Dia adalah kepala perancang Almaz-Ante, perancang senjata paling berpengalaman dalam sistem pertahanan udara Rusia. Bertanggung jawab atas seluruh lini sistem rudal pertahanan udara S-300, S-400, dan S-500. Dan seperti yang tercantum dalam dokumen, salah satu elemen kunci dari program bersama, ini adalah sistem pertahanan udara dan anti-rudal terpadu generasi baru. Sistem ini dirancang untuk mencegat rudal balistik, hulu ledak manuver, dan rudal hipersonik pada tahap akhir penerbangan. Menurut rencana, sistem ini harus mampu mencegat rudal balistik jarak menengah pada jarak hingga 4.000 km. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk menghadapi target yang bermanuver dengan percepatan lateral hingga 25 G. Sistem ini juga harus mampu mencegat rudal hipersonik pada ketinggian hingga 40 km. Sekarang ada poin yang sangat penting. Saya akan mengutip dari publikasi The Insider. Dalam presentasi yang disampaikan di forum oleh peneliti dari Akademi Ilmu Militer Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Li Rong, diusulkan untuk secara sistematis memberikan data kepada Tiongkok tentang operasi tempur drone Rusia di Ukraina. Tiongkok memiliki 160 jenis amunisi berkeliaran dari lebih dari 50 produsen, tetapi hampir tidak memiliki pengalaman tempur nyata dalam menggunakan satu pun di antaranya. Rusia sendiri memiliki data tentang penggunaan tempur drone. Usulannya adalah untuk memformalkan pertukaran tersebut. Rusia berbagi pengetahuan dari medan perang, sementara Tiongkok berbagi teknologi kecerdasan buatan dan sumber daya produksi massal untuk pengembangan bersama generasi berikutnya dari amunisi kawanan otonom. Hasil dari kesepakatan ini sudah terlihat selama Perang Ukraina. Drone otonom V2U yang digunakan oleh pasukan Rusia di Ukraina beroperasi dengan modul kecerdasan buatan Tiongkok, sensor lidar buatan Tiongkok, baterai buatan Tiongkok, dan penyimpanan solid state buatan Tiongkok. Pasokan komponen sudah berjalan lancar, dan para peserta forum di Guangzhou membahas bagaimana solusi rekayasa dari Tiongkok pada dasarnya akan diuji di medan perang di Ukraina. Selain itu, orang Rusia yang juga sudah dibuktikan dalam dokumen-dokumen ini memberikan sisa-sisa kendaraan lapis baja yang hancur kepada orang Tiongkok untuk diteliti. Orang Tiongkok melakukan penilaian mendetail terhadap penghancuran kendaraan lapis baja Rusia di Ukraina dengan menggunakan rudal anti-tank Javelin,
Enlao, drone Bayraktar TB2, Switchblade 600, dan sistem HIMARS. Dan berikut kutipan lain dari hasil investigasi. Dalam catatan, pembicara disebutkan secara langsung bahwa ketika menghadapi sanksi, terutama pembatasan saat ini terhadap chip dan bahan mentah, Tiongkok dan Rusia harus saling memanfaatkan jalur pasokan di antara kedua belah pihak untuk mengatasi masalah hambatan. Yang dimaksud adalah Tiongkok memasok mikrochip dan elektronik, sedangkan Rusia menyediakan bahan mentah dan komponen yang sulit diakses oleh Tiongkok akibat sanksi Barat. Pada akhirnya, para penyelidik menyimpulkan bahwa sedang terbentuk kemitraan militer antara Moskwa dan Beijing yang didasarkan pada pembagian tugas. Rusia berbagi pengalaman perang, sedangkan Tiongkok memasok elektronik, semikonduktor, dan peralatan. Apa yang dipelajari Rusia di Ukraina dapat diterapkan oleh Tiongkok jika terjadi serangan terhadap Taiwan. Apa yang dikembangkan oleh Tiongkok digunakan oleh Rusia di garis depan melawan Ukraina. Tapi, mari kita kembali ke Starlink. Seperti yang sudah ditulis oleh Der Spiegel, ada bukti kuat bahwa penyusunan rencana untuk melawan Starlink sedang berlangsung secara aktif. Di Tiongkok telah muncul berbagai publikasi yang membahas langkah-langkah konkret, mulai dari senjata laser hingga senjata gelombang mikro. Upaya serupa juga dicatat di Rusia. Selain itu, Rusia sedang mengerahkan sistem perang elektronik yang disebut Volna Kupol Garan, yang memancarkan sinyal cukup kuat untuk mengganggu operasi Starlink di area seluas sekitar 20 km persegi. Ngomong-ngomong, menurut penasihat Kementerian Pertahanan Ukraina Sergei Bezkresny, di garis depan sudah ditemukan sekitar 10 sistem seperti ini, dan Angkatan Bersenjata Ukraina berusaha menghancurkannya dengan drone mereka. Dan jelas bahwa sistem seperti ini juga merupakan hasil kerjasama antara Rusia dan Tiongkok. Pada saat yang sama, Tiongkok melakukan uji coba yang sangat langka terhadap rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam nuklir di bagian barat Samudra Pasifik. Peluncuran seperti itu adalah yang pertama dalam bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade, dan sudah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat, Jepang, Australia, Taiwan, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok melaporkan bahwa pada 6 Juli, kapal selam nuklir strategis berhasil melakukan peluncuran rudal dengan hulu ledak latihan. Menurut versi resmi, rudal tersebut berhasil mengenai area yang ditentukan di laut terbuka. Beijing juga menekankan bahwa mereka telah memberi peringatan terlebih dahulu kepada negara-negara lain dan peluncuran tersebut tidak ditujukan terhadap negara manapun. Pada saat yang sama, otoritas Tiongkok tidak mengungkapkan kapal selam mana dan rudal apa yang terlibat dalam uji coba tersebut. Para analis memperkirakan bahwa yang dimaksud adalah salah satu rudal balistik modern JL-2 atau JL-3 yang digunakan oleh kapal selam nuklir tipe 094. Saat ini, Tiongkok memiliki setidaknya 6 kapal selam seperti itu. 2 lagi sedang dalam tahap pembangunan, dan generasi baru tipe 096 masih dalam tahap pengembangan. Jadi menurut perkiraan Pentagon, jangkauan rudal JL-2 sekitar 7.200 km, sedangkan JL-3 dapat mengenai target pada jarak hingga 10.000 km. Kedua rudal tersebut diyakini mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir dengan sistem penargetan independen. Lokasi peluncuran yang tepat tidak disebutkan secara resmi. Tiongkok mengeluarkan peringatan untuk pelayaran secara bersamaan baik di wilayah Laut Kuning maupun di Laut Tiongkok Selatan. Pejabat Taiwan menyatakan bahwa rudal tersebut melintas di dekat Filipina, sementara pihak Jepang mengonfirmasi telah menerima peringatan namun tidak melaporkan apakah rudal tersebut melintasi wilayah udara negara mereka. Baru pada 9 Juli, para peneliti dari Pusat Studi Strategis dan Internasional menerbitkan peta peluncuran rudal balistik Tiongkok yang terbaru. Peta tersebut dibuat berdasarkan peringatan navigasi resmi tentang penutupan wilayah laut. Dan pada peta ini, zona aman berwarna merah muda terlihat dengan jelas. Zona-zona tersebut secara jelas menunjukkan seluruh jalur penerbangan rudal. Peluncuran dilakukan dari Teluk Bohai dan perairan di selatan Taiwan. Selanjutnya, rudal tersebut melepaskan tahap-tahap yang sudah habis pakai di Laut Filipina dan di sekitar Jepang. Target akhir berada di laut terbuka di timur Laut Australia, tidak jauh dari Fiji. Dan tes ini secara resmi menegaskan peningkatan tajam kemampuan nuklir Beijing.
Selain itu, para ahli percaya bahwa uji coba ini menunjukkan apa yang disebut sebagai strategi bastion Tiongkok. Strategi ini mencakup peluncuran rudal balistik dari wilayah pesisir yang sangat terlindungi, di mana kapal selam nuklir berada di bawah perlindungan armada dan angkatan udara mereka sendiri. Konsep seperti itu meningkatkan daya tahan mereka dan menjamin kemampuan untuk melakukan serangan balasan bahkan setelah serangan musuh. Para analis juga mencatat bahwa peluncuran ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar dari komponen laut dalam triad nuklir Tiongkok. Tahun lalu, Beijing sedang menarik perhatian dengan peluncuran rudal balistik antarbenua DF-31 ke arah Samudra Pasifik, dan sekarang telah menegaskan kesiapan untuk secara aktif menggunakan komponen bawah laut dari kekuatan strategis mereka. Uji coba ini berlangsung di tengah modernisasi besar-besaran terhadap persenjataan nuklir Tiongkok, dan menurut data Pentagon, saat ini Tiongkok memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir. Dan meskipun ada sedikit perlambatan dalam laju produksi, pada tahun 2030 jumlahnya bisa meningkat menjadi lebih dari 1.000. Secara bersamaan, Beijing juga secara aktif memperluas armada kapal selamnya. Menurut perkiraan analis dari Institut Internasional untuk Studi Strategis, hanya dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meluncurkan sekitar 10 kapal selam baru. Dan kini sudah melampaui Amerika Serikat dalam jumlah total kapal selam. Dan di tengah semua peristiwa ini, Tiongkok membuat pernyataan munafik tentang perang Rusia melawan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyatakan bahwa Tiongkok untuk pertama kalinya dengan tegas dan dalam bentuk ultimatum memperingatkan Rusia terhadap segala pemikiran untuk menggunakan senjata nuklir. Selanjutnya, kutipan dari Zelensky. Sangat penting untuk ditekankan bahwa bukan hanya orang Eropa, bukan hanya Amerika, tetapi juga Tiongkok. Dan menurut saya, ini adalah yang pertama kalinya. Mereka bereaksi dengan sangat jelas dan sangat tegas, seperti yang dikatakan kepada saya dalam bentuk ultimatum, bahwa bahkan tidak boleh ada pemikiran tentang penggunaan senjata nuklir. Di sini saya akhiri dulu. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.